Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Idul Fitri tahun 2026 ini merupakan momentum perayaan Idul Fitri perdana bagi Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj sebagai kementerian secara mandiri. Di tengah momentum perayaan Hari Raya Idul Fitri kali ini, Kemenhaj juga turut melakukan sejumlah persiapan jelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Lantas, sejauh mana persiapannya? Kita simak selengkapnya perbincangan eksklusif rekan saya, Nisrina Kirana, bersama dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Idul Fitri menjadi momen spesial untuk kita kembali ke fitrah serta juga untuk mempererat silaturahmi bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Namun pemirsa, di tengah suasana lebaran ini, pemerintah tengah disibukkan dengan persiapan kegiatan yang besar, yaitu terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Dan dalam berita satu spesial Idul Fitri ini, bersama saya Nisrina Kirana, kita akan berbincang bersama dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf untuk membahas terkait dengan makna Idul Fitri sembari mengemban tugas negara dan juga beragam persiapan jelang pelaksanaan haji. Dan sudah bersama kami Bapak Muhammad Irfan. Apa kabar, Pak Menteri? Baik, alhamdulillah. Sehat, Pak? Insya Allah sehat. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak sudah bersedia untuk menghabiskan waktu di momen Fitri ini bersama kami di Berita Satu. Dan ini juga menjadi momen Idul Fitri pertama sebagai Menteri ya, Pak? Iya, betul. Iya, lantas bagaimana di tengah kesibukan untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji di bawah Kementerian Haji dan Umroh ini untuk yang pertama kalinya dan juga membagi waktu bersama dengan keluarga, menghabiskan waktu di momen Idul Fitri ini, seperti apa Pak membagi waktunya? Jadi momen Idul Fitri ini kan di Indonesia sudah bukan saja menjadi momen ritual, tapi juga momen budaya, momen keluarga juga, di mana Idul Fitri bagian dari acara family gathering. Nah, jadi ya tentu saya sebagai bagian dari bangsa Indonesia tetap berusaha menjalankan budaya-budaya seperti itu walaupun tidak harus memaksakan. Saya kadang-kadang beberapa kali kesempatan juga terpaksa Idul Fitri di luar Indonesia pun saya pernah jalani sehingga tidak memaksakan, tapi selama masih mungkin kan kita tetap berusaha menjadikan Idul Fitri sebagai bagian dari family gathering. Oke. Nah mungkin meskipun ini bukan kali pertama untuk menjalankan ibadah atau menjalankan Idul Fitri begitu ya, sembari mengemban tugas negara, tapi tentunya ada tradisi-tradisi keluarga yang dimiliki oleh masing-masing keluarga begitu. Kalau di keluarga Pak Menteri sendiri seperti apa? Ya tentu ada dua hal. Pertama, ketika orang tua masih lengkap, tentu kita semua kakak adik dan anak-anaknya semua berkumpul di rumah orang tua. Kemudian setelah kita tidak ada orang tua, sekarang ini biasanya berkumpul di rumah kakak tertua. Tapi kakak tertua saya ini relatif demokratis ya. Kalau dia lagi udah ke tempatmu aja, gantian lah gitu. Sehingga tidak harus ada ke titik tertentu, tapi bergantian. Gimana ketemunya? Tetap terjalin silaturahminya ya, mau dimanapun tempatnya. Tapi ada mudik nggak Pak? Tradisi mudik? Saya kan baru 2 tahun ini di Jakarta. Selama ini tetap di Udik, jadi ya. Tapi mertua saya di Jawa Barat, jadi ada mudik juga buat ngantar istri saya tetap ada mudik. Karena bedanya saya itu melawan arus. Kalau yang lain dari Jakarta ke Jawa Timur, nah saya dari Jawa Timur ke Jawa Barat. Dan itu harus pinter-pinter ngatur waktu, melihat jadwal kontraflow, puncak arus mudiknya, rekayasa lalu lintasnya gitu ya Pak ya? Itu yang harus kita. Jadi biasanya juga menempuh jalur darat Pak kalau gitu? Jalur darat. Wah, luar biasa. Cukup jauh ya Pak dari Jawa Timur ke Jawa Barat? Saya dari sendiri loh ya. Wih, luar biasa. Kira-kira 5 tahun yang lalu. Oke. Mungkin selain juga mudik, nah ada makanan-makanan favorit nggak pada saat Lebaran? Sebetulnya saya ini penggemar semua makanan, tidak ada yang khusus. Tapi memang karena kebiasaan
kambing itu nggak bisa lepas tadi ya. Lebih suka dengan kambing. Ya. Kalau ayam pun, kalau ayamnya itu bukan ayam kampung agak kurang. Oke, jadi kambing menjadi menu yang udah pasti ada ya Pak pada saat Lebaran? Ya diharapkan ada, tidak harus ada. Oke, baik. Tapi kalau di Lebaran tahun ini nampaknya cukup sibuk ya Pak dengan berbagai persiapan jelang haji. Tahun ini berbeda. Kalau tahun kemarin itu persiapan haji itu dimulai setelah Idul Fitri. Sekarang ini kita udah mulai jauh sebelum ini. Dan bahkan kemarin saya dapat WA dari Menteri Haji Saudi. Mereka sangat apresiasi kita. Semuanya hampir selesai. Visa sudah keluar 207.000. Luar biasa. Sudah keluar visanya? Ya, mudah-mudahan semuanya. Oke. Dan saat ini sudah sampai berapa persen dan apa yang kemudian menjadi fokus utama dari Kementerian Haji dan Umroh untuk memastikan nantinya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan aman dan juga lancar? Tentu kita harus memastikan semua layanan-layanan bisa berjalan dengan baik. Ya. Layanan itu bisa di Saudi, layanan akomodasi, layanan catering, juga layanan di Indonesia, di asrama haji, di perjalanan dari itu harus semua. Saya dan Wamen Haji sempat berkonsultasi dengan Presiden. Beliau sangat perhatian dengan jamaah haji kita, terutama terkait dengan keamanan, kepastian keamanan buat jamaah haji kita. Teriring dengan situasi Timur Tengah yang tidak pasti ini. Betul. Pada intinya beliau berminta pastikan dulu keamanan jamaah haji kita. Oke, apakah situasi Timur Tengah yang saat ini cukup dinamis ya Pak, terkait dengan adanya perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan juga Israel, apakah ini kemudian mengganggu proses persiapan haji di tanah air atau seperti apa? Persiapan semuanya berjalan. Berjalan kira-kira sudah 95% sekarang ini, dan saya selalu komunikasi dengan Menteri Haji Saudi. Sampai hari ini pun mereka tetap optimis semua bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Tapi kan ini sempat ada yang menggaungkan bahwasannya di DPR ini terkhusus untuk menunda terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Nah, tanggapannya seperti apa? Bukan menunda, kita memitigasi berbagai kemungkinan. Kemungkinan pertama, misalkan tidak jadi berangkat. Ya. Tapi insya Allah enggak ya. Amin. Kemungkinan kedua, berangkat tapi tidak 100%. Atau jangan menghitung nanti, kalau tidak 100% itu gimana cara membaginya. Nah. Kemudian kemungkinan ketiga, berangkat semua, tapi tidak bisa pulang. Pulangnya harus mencari alternatif rute yang lain. Itu juga sudah sedang kita perhitungkan semuanya. Berikutnya, selain juga tantangan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah saat ini, kalau kita lihat yang menjadi tantangan adalah kondisi kesehatan para jemaah, terutama bagi yang lansia dan juga berkebutuhan khusus begitu ya. Sejauh ini persiapannya seperti apa? Ya, begini Rina ya, masalah kesehatan jamaah ini menjadi concern utama dari teman-teman kita di Kementerian Haji dan Umroh Saudi. Ya. Dan itu selalu ditanyakan oleh mereka kepada saya ketika saya ketemu mereka. Gimana persiapan tentang kesehatan? Karena itu saya minta kepada puskes haji kita untuk pemeriksaan istitoah kesehatan itu benar-benar serius. Ya. Kita sudah punya standar kesehatan yang harus dilayani, dilakukan, dan saya minta itu diterapkan. Jangan ada dispensasi atau diskresi apapun. Kalau emang nggak layak berangkat, ya tidak usah berangkat. Jadi artinya ini memang diperketat juga ya terkait dengan screening kondisi kesehatan bagi calon jemaah haji. Begitu. Selain itu juga Pak Menteri ini sempat mencanangkan terkait dengan digitalisasi layanan ya Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Tentu ini terkait dengan untuk lebih mempermudah kita dalam mengakses pergerakan dari jamaah. Mereka ada di mana. Kemudian jika perlukan kebutuhan darurat, kita bisa segera cepat untuk menanganinya. Itu salah satunya. Selain juga untuk kemudahan kita dalam mempersiapkan administrasi ataupun keperluan lain. Tapi digitalisasi memang nggak bisa, tidak harus kita
laksanakan. Oke, tapi sejauh mana nantinya teknologi terkait dengan digitalisasi layanan ini bisa memantau terkait dengan kondisi para jemaah kita selama berada di Tanah Suci, Pak? Sampai sekarang memang belum bisa masuk ke kondisi kesehatan misalkan. Oke. Tapi kita kan juga punya tim-tim kesehatan di setiap daerah. Jadi di daerah ini yang ada tim kesehatannya, ada klinik kesehatan juga di sana. Oke, berarti artinya sejauh ini belum sampai terkait dengan kondisi kesehatan, tapi mungkin dari sistem pelacakan kali ya, Pak? Betul, betul. Oke, dan sejauh ini juga apa yang kemudian masih menjadi keraguan selain juga ini terkait dengan kondisi keamanan ya, Pak? Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan concern utama kesehatan bagi para jemaah haji, dan juga bagaimana terkait dengan aktivitas pada saat puncak haji di sana yang seringkali ini menjadi keluhan bagi jemaah haji. Ini terkait dengan transportasi dan lain sebagainya. Betul. Memang tiap tahun itu berarti keluhan tentang bagaimana transportasi pertama dari hotel ke Arafah, yang kedua dari Arafah ke Musdalifah, Mina itu juga selalu menjadi keluhan. Dan ini sudah menjadi perhatian kita, bagaimana kita harus memastikan bahwa jamaah bisa berangkat dari hotel ke Arafah on schedule. Kemudian dari Arafah ke Musdalifah, Mina itu juga kita pastikan. Dan itu sudah kita upayakan, tapi harus kita pahami bahwa puncak haji memang di Arafah. Jadi semua jutaan jamaah haji itu berkumpul di sana. Walaupun begitu kita tidak bisa menjadikan alasan bahwa itu tidak bisa kita lakukan. Tetap kita akan upayakan terbaik, dan insya Allah tahun ini akan lebih baik karena sudah kita siapkan jauh sebelumnya. Oke, jadi artinya kalau yang mengkoordinir transportasi itu, apakah ini pure dari kebijakan pemerintah Indonesia, atau ini juga berpengaruh terhadap kebijakan dari Saudi, atau seperti apa sih? Pasti terkait dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Di sana ada Nakobah itu semacam LLAJR-nya sana, dan kita komunikasi terus. Terus tim kita komunikasi terus. Termasuk berapa kebutuhan bisnya, beberapa jam berapa, nanti udah komunikasi terus kita. Oke, ya kita harapkan tentunya ini akan lebih baik ya Pak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat Pak Menteri ini kan sudah beberapa kali ya Pak bolak-balik untuk ke Arab Saudi begitu ya Pak. Betul. Mungkin salah satunya belanja masalah atau juga berkoordinasi dengan berbagai program-program yang juga saat ini dicanangkan oleh Kementerian Haji. Dan setiap tahunnya dalam penyelenggaraan haji ini selalu ada evaluasi begitu. Nah dari pelajaran sebelumnya, apa kemudian hal yang betul-betul penting sekali diimprove untuk di pelaksanaan haji tahun ini? Di haji yang menjadi pertimbangan utama adalah pertama Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina. Di situ tadi sebutkan transportasinya, yang kedua konsumsinya. Jadi juga kita kemarin juga pastikan bahwa nanti pembagiannya gimana, alur pembagian konsumsi selama Armusna di mana, termasuk ada beberapa jamaah yang nanti mereka tanazul, tidak nginep di Mina, tapi nginep di hotelnya masing-masing. Nah selama ini mereka tanazul itu mandiri, dan karena mandiri tidak tercatat oleh kami, sehingga makanannya terkirim ke tenda, sementara orangnya di hotel. Nah kalau dengan kita koordinasikan, kita tahu jamaah ini tinggal di hotel, jadi makanannya ke sana, tidak ke sini. Jadi lebih dari segi koordinasi dan juga pendataan itu ya Pak. Betul. Baik. Kemudian yang kedua di Arafah Mina itu kemarin saya juga ketemu dengan 2 syarikah yang kita pilih. Saya minta tolong ditambah toilet di Arafah maupun Mina. Sanitasi ya Pak, ini juga penting sekali. Termasuk kita upayakan pemisahan toilet yang buang air besar, buang air kecil bisa supaya tidak, karena kalau nunggu yang buang air besar kan lama. Betul. Jadi bisa itu teknis-teknis kecil, rinci-rinci itu harus kita tekankan. Teknis kecil itu yang nanti di lapangan kalau tidak dipersiapkan yang menjadi kekacauan, yang menimbulkan kekacauan ya Pak. Tadi kan Pak Menteri sempat membahas terkait dengan konsumsi begitu. Nah, berkaitan dengan konsumsi, salah satu program yang digagas oleh Pak Menteri ini salah satunya adalah penguatan ekspor
bahan-bahan dari Indonesia. Ya, Nah, salah satunya melewati atau melalui program Beras Haji Nusantara begitu. Ya. Betulkah Pak seperti itu? Dan ini seperti apa ini maksudnya dari program ini? Jadi ini kembali kepada harapan dari Presiden Ya. bahwa perputaran uang haji yang cukup besar itu diupayakan bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat kita, Betul. pelaku-pelaku usaha kita. Salah satu yang kita pikirkan adalah bagaimana makanan kita disuplai dari kita sendiri. Oke. Tahun kemarin bumbu-bumbu sudah masuk, walaupun belum mulus ya. Tapi kita upayakan yang tidak mulus kemarin kita upayakan semakin mulus ini. Dan yang baru kita upayakan beras. Kita kan negeri yang surplus beras sekarang. Ya. Kenapa harus impor beras dari Thailand, dari Vietnam? Kita punya beras sendiri kok. Ya. Dan kita koordinasi dengan Menko Pangan, dengan Bulog. Dan alhamdulillah kemarin sudah dimulai pengiriman sekitar 2.200 ton beras khusus untuk jamaah haji kita. Nanti akan diupayakan pengiriman berikutnya bukan untuk jamaah haji saja, tapi untuk jamaah umroh maupun masyarakat kita yang di sana. Jadi bisa dikatakan jemaah haji tahun ini sudah bisa langsung menikmati beras dari Indonesia. Baik, jadi beras Haji Nusantara ini juga Beras Nusantara. beras Nusantara ini jadi artinya bukan hanya untuk mengakomodir konsumsi para jemaah, tapi juga untuk mendongkrak pertanian dalam negeri. Betul. Begitu. Pada saatnya kita akan tambah itu. Ya. Saya kemarin koordinasi dengan catering di sana. Ya. Saya lihat dapur, saya lihat gudangnya. Ada gudang, ada freezernya. Ini ikan dari mana ini? Dari Vietnam. Kenapa nggak ngambil dari kita? Kita belum tahu Pak, gimana cara yang ngambil kita. Oke, kita siapkan. Gitu. Jadi mungkin karena tahun ini belum. ketidaktahuan itu ya Pak ya? Apa? Ketidaktahuan Tidak itu ada ya? komunikasi kita. Betul. Jadi mungkin tahun ini belum, tapi tahun depan kita punya Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji. Saya minta mulailah. Kita kan negeri kaya, ya? Bukan lautan, tapi kolam susu kan. Ya, jadi ya ikan itu kenapa beli dari tempat lain? Betul, dan ini juga berkaitan dengan cita rasa atau lidah dari jemaah kita sendiri yang tentunya tidak sebentar kan ya Pak, kita beribadah di Tanah Suci. Dan itu akan terkait dengan kesehatan mereka. Betul sekali. Kalau makannya nggak nyaman, kesehatannya turun. Betul, oke. Selain juga terkait dengan penguatan ekspor, melalui Presiden Prabowo ini kan juga salah satunya menggagas terkait dengan kampung haji ini Pak. Nah sejauh ini progresnya sudah sejauh mana? Kampung haji ini jujur saja, ini memang domainnya Danantara. Oke. Jadi kita hanya menunggu dari Danantara perkembangannya sampai di mana. Nanti kalau siap baru kita akan menjadi usernya. Oke. Tapi dari informasi yang Pak Menteri ketahui begitu ya. Ini kan sempat dikatakan juga bahwasannya dengan adanya kampung haji nanti ini bisa salah satunya untuk efisiensi biaya. Nah itu mekanismenya seperti apa sih Pak? Tentu kalau hotelnya punya sendiri, ya. Penginapannya punya sendiri, secara teori kan bisa menentukan harga sendiri. Yang kedua, jika di hotel itu ada dapur kita sendiri, tentu makanannya bisa kita siapkan sendiri, sehingga pasti harganya bisa lebih murah ya Pak ya. Oke, dan selain juga dari segi efisiensi biaya, nah apabila program kampung haji ini terwujud begitu, apa kemudian manfaat paling besar yang nantinya bisa dirasakan, dinikmati oleh jemaah haji yang kita? Selain faktor ekonomis, pembinaan. Pembinaannya lebih mudah karena terkumpul satu tempat, satu lokasi. Apakah itu pembinaan terkait manasik, pembinaan terkait dengan kaitan dengan ibadah-ibadah yang harus dilakukan dan apapun yang itu, lebih mudah terkontrol. Oke, kita kembali lagi nih Pak terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji tahun ini begitu ya. Nanti kan rencananya akan ada manasik nasional, betul begitu? Sudah dimulai. Sudah dimulai. Nah mungkin adakah yang berbeda penekanan yang disampaikan kepada calon jemaah haji nanti yang akan berangkat, yang disampaikan dalam pembekalan manasik ini seperti apa? Secara umum hampir sama, tapi kita tambahkan dengan manasik tentang kesehatan. Bagaimana jamaah haji yang sekarang udah dinyatakan lolos istiqomah kesehatan,
sementara berangkatnya masih 22 April untuk kloter pertama, itu bagaimana selama itu menjaga kesehatan juga kita siapkan. Itu lebih penting, karena khawatir hari ini sehat, begitu mau berangkat sakit. Dan itu banyak terjadi, Mbak. Tahun kemarin itu hampir 3.000 orang. 3.000 orang batal berangkat? Batal berangkat, sakit, meninggal, dan berbagai alasan lain. Dan itu sangat merepotkan kami karena harus mencari pengganti mendadak segala macam itu. Oh, oke. Kita tidak ingin ada seat kosong. Betul. Ya. Oke, jadi sejauh ini apa yang kemudian disarankan kepada para jemaah haji atau calon jemaah haji nih Pak untuk bisa mempersiapkan tidak hanya dari segi spiritual ya, tentunya fisik juga harus prima. Betul. Haji itu ibadah fisik. Karena itu pertama menyiapkan fisik di sini. Ya. Kemudian selama di sana juga jangan terlalu mengumbar keinginan, misalkan dari penginapan tiap hari harus 5 kali ke Masjidil Haram, harus umroh sekian kali, jangan. Karena saya lihat kebanyakan, apalagi jamaah kita sebagian lah lanjut usia, karena mengejar yang sunah-sunah itu seperti umroh harus berapa kali gitu, begitu waktu hari H di Arafah sakit. Energi sudah habis ya Pak, dengan mengerjakan yang sunah-sunahnya. Betul. Oke, jadi artinya save energi sebelum sampai di puncak haji, begitu ya Pak. Baik, dan sejauh ini juga persiapan dari para petugas hajinya seperti apa? Kalau kita lihat ini cukup spesial ya dalam penyelenggaraan haji tahun ini dengan adanya pelatihan fisik yang cukup intens, bahkan juga melibatkan TNI dan juga Polri dalam pelatihan untuk petugas haji. Seperti apa Pak? Salah satu keluhan dari haji sebelumnya adalah mengenai petugas. Mereka mengatakan petugasnya tidak siap, petugasnya kurang tanggap, petugasnya hanya sekedar ikut supaya bisa ikut haji. Dan itu walaupun saya sebetulnya waktu di lapangan juga tahu bahwa masih banyak petugas yang sangat berdedikasi. Saya melihat mereka malam pun masih di tempatnya jamaah itu untuk, sehingga mereka banyak yang berdedikasi. Tapi karena yang dilihat mungkin 5-10% yang kurang berdedikasi, orang menggambarkan semua tidak berdedikasi. Tapi mengatasi itu semua, kita siapkan petugas haji selama 20 hari dari seluruh Indonesia. Kita bina pertama fisik. Kalau jamaahnya kita siapkan fisiknya, petugasnya juga harus lebih siap fisiknya. Fisik, kemudian disiplin. Kemudian yang ketiga kekompakan. Karena sejak di diklat itu mereka sudah digabung, dikelompok-kelompokkan, tugasmu nanti di sana di sini, teman-temanmu ini. Jadi teman ini sudah mulai dibondingkan selama di asrama, sehingga begitu mereka berangkat. Bukan cuma itu, mereka juga dibekali dengan berbagai pengetahuan bahasa Arab pasti. Bahasa Arab. Tentu nggak bisa bahasa Arab yang sempurna ya, tapi paling tidak komunikasi standar dengan mereka, dengan orang Arab bisa. Nanya alamat, nanya ini, nanya itu pasti bisa lah. Kemudian yang kedua, kita berikan juga kultur Arab, budaya Arab. Kultur Arab seperti apa tuh Pak? Apa yang jangan kamu lakukan selama di sana. Saya punya pengalaman, ada teman yang melaporkan bahwa temannya itu umroh. Ketika masuk lift, ada anak kecil, lucu, ditepuklah, lucu banget nih anak ini. Punggungnya apa, pantatnya gitu, anak kecil kan. Karena gemes ya, lucu. Laporlah ke kepolisian, ditahan dia 3 bulan 4 bulan. Astaga. Jadi hal seperti itu ya Pak ya. Kita harus paham. Betul sekali. Dan itu banyak hal-hal yang biasa di kita menjadi tidak biasa di sana. Itu yang harus kita sampaikan ke teman-teman. Juga kita masukkan bahwa tahun ini tagline kita selain haji ramah lansia, ramah disabilitas, juga haji ramah perempuan. Karena jamaah haji kita banyak perempuannya.
Tahun ini petugas haji kita meningkat, perempuannya menjadi 35%. 36%. Itu angka tertinggi selama ini. Ya, mungkin apa kemudian pesan yang bisa Anda sampaikan Pak Menteri kepada para calon jemaah haji di momen Idul Fitri ini, serta juga bagi mereka yang saat ini juga menunggu giliran untuk berangkat haji? Ya, kepada calon jemaah haji tentu saya sampaikan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf kami dari Kementerian Haji mungkin pelayanannya dianggap kurang memuaskan, tapi insya Allah itu adalah upaya kita terbaik, mudah-mudahan kita akan memperbaiki. Amin. Yang kedua tentu seperti saya bilang tadi, jaga kesehatan. Ya. Yang ketiga, kami sudah berbicara dengan Presiden tadi malam, beliau menekankan utamakan keamanan calon jamaah haji kita, dan insya Allah itu akan kami pegang sehingga para calon jamaah haji maupun keluarganya tidak perlu khawatir dengan situasi ini. Kalau toh nanti ada keputusan lain nanti akan kita sampaikan. Tapi sampai hari ini kita masih sesuai dengan schedule kita, jadwal kita, persiapan sudah berjalan semuanya. Baik. Kalau harapan untuk penyelenggaraan ibadah haji ke depan seperti apa Pak Menteri? Tentu kita berharap semakin tahun akan semakin baik. Ya. Pemerintah Saudi juga punya visi 2030 di mana jumlah jamaah haji meningkat, tapi juga mereka juga memberikan pelayanan yang semakin meningkat, dan pasti itu akan lalu kita berkomunikasi dengan mereka. Insya Allah semakin tahun kita akan upayakan semakin baik. Amin. Tentu kita harapkan nanti penyelenggaraan ibadah haji ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan juga memberikan kenyamanan bagi para jemaah haji Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Menteri. Semoga sehat selalu. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri ya Pak. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, dan saya Nisriya Kirana atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita 1 Spesial Idul Fitri. Akhir kata, saya Souza Hutatea atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jaga kesehatan dan tetap semangat. PTV bersatu menginspirasi.